Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3158, Satu Pukulan. Dalam sekejap, sosok kabur Chen Ping muncul di depan Ye Fengqing, dan saat ini Ye Fengqing baru saja sadar kembali, dan segera mengeluarkan teriakan keras, dan nafas di tubuhnya juga meledak seketika. HMPH, makhluk tak bernyawa, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Wajah Ye Fengqing muram, napasnya bersiul, terkonsentrasi pada tinjunya, dan dia meninju dengan keras. Dengan pukulan ini, Ye Fengqing juga menghabiskan seluruh kekuatannya, dan dengan nafasnya yang kuat, dia menunjukkan semua kekuatan melintasi alam kesengsaraan. Tidak peduli apakah Chen Ping benar-benar sesat seperti yang dikatakan staf, Ye Fengqing tidak berani meremehkan musuh dengan santai. Oleh karena itu, dia langsung menghabiskan seluruh kekuatannya. Ye Fengqing sangat yakin bahwa dia pasti bisa mengalahkan Chen Ping musim ini dengan seluruh kekuatannya. Panggilan Chen Ping juga meninju, dan kekosongan meledak di bawah pukulan ini. Dua tinju yang berisi aura yang sangat kuat bertabrakan tanpa ada gerakan apapun. Pada saat tabrakan, dengan dua orang sebagai pusatnya, dampaknya menyebar ke sekeliling, tanah di sekitarnya mulai bergetar terus-menerus, dan angin bertiup kencang. Orang-orang di sekitar telah berpaling untuk menghindari akibat yang mengerikan. Saat tinju kedua orang itu bersentuhan, ekspresi Ye Fengqing langsung berubah, karena dia merasakan kekuatan kekerasan naga di bawah pukulan Chen Ping. Semuanya. Nafas yang mengejutkan jiwa itu jauh melebihi ekspektasi Ye Fengqing. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Ye Fengqing ketakutan di dalam hatinya. Matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa aura yang memancar dari seorang kultivator di alam komposit bahkan lebih kuat daripada di alam melampaui kesengsaraan. Anda harus tahu bahwa dia mencoba yang terbaik, dan tanpa syarat mengeluarkan seluruh nafas di tubuhnya. Meski begitu, nafas Chen Ping mampu meremukkannya seketika, yang membuktikan bahwa kekuatan Chen Ping yang sebenarnya sangatlah mustahil untuk berada dalam kondisi fit. Tepat ketika Ye Fengqing ketakutan, kekuatan naga di tubuh Chen Ping masih meledak, dan nafas yang Ye Fengqing keluarkan langsung dihancurkan oleh kekuatan naga. Ketika aura Ye Fengqing benar-benar dikalahkan, dia merasakan kekuatan yang sangat dahsyat menghantam jantungnya dengan keras. Tubuh Ye Fengqing terbang terbalik sejenak, terbang ratusan meter secara langsung, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Seluruh tubuhnya tertanam di tanah, dia tidak tahu hidup atau mati. Dua orang bertarung satu sama lain, tapi itu hanya masalah sekejap. Ketika Ye Fengqing terlempar ke udara, banyak orang di sekitar tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Melihat seseorang terlempar ke udara, beberapa orang bahkan salah mengira bahwa Chen Ping lah yang terlempar ke udara. Bagaimanapun, masuk akal bagi Chen Ping, seorang kultivator di alam gabungan, untuk langsung terlempar ke udara bersama seorang kultivator di alam melampaui kesengsaraan. Hanya saja ketika mereka melihat orang yang terlempar ke udara adalah Ye Fengqing, mereka semua membuka mulut karena terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Terutama Zhou Tai dan tuan yang dibawanya, mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Tetapi para biksu yang telah melihat Chen Ping membunuh elang bulu perak dan tebing tulang tidak berubah sama sekali, karena mereka sudah mengetahui hasilnya sejak awal. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Chen Ping telah meyakinkan mereka sejak lama. Jika tidak, anggota staf di perahu roh tidak akan mengambil risiko dibunuh dan tidak akan memindahkan perahu roh untuk menemukan Chen Ping. Chen Ping perlahan menarik tinjunya, lalu mengarahkan pandangannya pada Zhou Tai itu. Apakah kamu ingin membandingkan dirimu denganku? Ketika suara Chen Ping terdengar pelan, banyak biksu yang terkejut terbangun. Bab 3159, tepat saat aku kentut, Zhou Tai memandang Ye Fengqing, yang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui, dan seluruh kepalanya berdengung. Ye Fengqing, kultivator yang melintasi alam kesengsaraan, terpesona oleh Chen Ping, dan kehidupan dan kematiannya tidak diketahui? Jauh sekali dari bahasa besarnya,
dan para tetua dari Siling Demon League semua membuka mulut mereka, tidak tahu harus berkata apa. Jakun Zhou Tai berguling, dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Chen Ping. Untuk sementara, tidak ada yang berani menatap Chen Ping, dan tidak ada yang berani berbicara. Batuk, 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 terdengar suara batuk. Ye Fengking lah yang membuatnya, membuktikan bahwa dia belum mati. Melihat Ye Fengking belum mati, beberapa murid dari Siling Demon League segera pergi untuk membantu Ye Fengking berdiri. Wajah Ye Fengking pucat, dadanya cekung, dan dia terlihat sangat lemah, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Para murid dari Siling Demon League mendukung Ye Fengking dan berjalan mendekat. Ye Feng memandang Chen Ping dengan kebingungan dan kemarahan di matanya. Bunuh dia bersama-sama, Ye Fengking berteriak sekuat tenaga. Setelah meraung, dia memuntahkan seteguk darah dan menjadi lebih lemah. Mendengar perintah Ye Fengking, keempat tetua dari Siling Demon League hanya bisa mengambil posisi dan berdiri di depan Chen Ping. Mereka berempat menghadapi Chen Ping sendirian, tetapi mata mereka penuh ketakutan, dan mereka tidak lagi meremehkan dan menghina sebelum memulai. Ketika Jilian Zhan dan Mo San Guilao melihat empat tetua dari Feng Momeng sedang berhadapan dengan Chen Ping, mereka segera berdiri di sisi Chen Ping. Meskipun empat tetua alam yang melintasi kesengsaraan, mereka bertiga tidak perlu takut sama sekali. Bagaimanapun, keempat tetua alam yang melintasi kesengsaraan ini hanyalah peringkat pertama dan kedua dari alam yang melintasi kesengsaraan, dan mereka dapat menanganinya. Dia melihat Jilian Zhan dan Mo San Guilao berdiri bersama Chen Ping, ekspresi keempat tetua Feng Momeng menjadi sangat jelek. Mereka berempat melawan Chen Ping dan mereka bertiga, mereka hanya bisa dikalahkan, dan tidak ada peluang untuk menang. Melihat situasi ini, Ye Fengking juga tahu bahwa orang yang lebih tua tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia memandang Zhou Tai dan berkata, "Zhou Tai, mengapa kamu tidak membiarkan majikan keluargamu mengambil tindakan?" "Tuan Ye Duo, ini masalah Feng Momeng Anda mengikuti Chen Ping. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou saya, dan memberantas pembudidaya iblis juga masalah penyegelan iblis Anda. Saya tidak akan terlibat." Zhou Tai menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Baru saja Chen Ping meninju Ye Fengking, yang langsung membuat Zhou Tai takut. Bab 3160, Selamat dari segala arah. Jilian Zhan juga merupakan master dari alam penyeberangan kesengsaraan meskipun Chen Ping terlihat seperti alam tubuh gabungan. Kekuatan aslinya mungkin lebih tinggi dari peringkat ketiga dari alam penyeberangan kesengsaraan. Terlebih lagi, ada orang-orang seperti Jin Dong, Luo Xi, dan Li Yun yang berada di peringkat ke-8 atau ke-9 dari alam gabungan. Selusin anggota Feng Momeng bukanlah lawan sama sekali. Tepat ketika Ye Fengking sedikit bingung, dan keempat tetua alam melampaui kesengsaraan menjadi bingung, Chen Ping berbicara perlahan. "Master Sekte Li, hantu senior, kalian berdua harus mundur. Saya bisa menangani sendiri empat tetua dari alam melampaui kesengsaraan peringkat pertama dan kedua." Kata-kata Chen Ping langsung mengejutkan semua orang. Jika Chen Ping mengatakan ini di awal, mereka mungkin tidak akan mempercayainya sama sekali, dan mereka pasti akan mengatakan bahwa Chen Ping sedang membual. Tapi sekarang setelah Chen Ping mengatakan ini, banyak orang berpikir itu mungkin. "Tuan Chen, meskipun keempat orang ini hanya memiliki kekuatan alam melampaui kesengsaraan peringkat pertama dan kedua, tetapi para pahlawan tidak dapat melawan kerumunan, jika mereka berempat bergabung, bahkan peringkat ketiga dari kesengsaraan Transcending Realm belum tentu menjadi lawan." Hantu Gunung Iblis mengingatkan Chen Ping, "Senior, jangan khawatir, saya yakin, kalian semua mundur." Chen Ping tersenyum tipis, dengan keyakinan yang tak tertandingi di wajahnya. Melihat ini, Mo San Guilao dan Lilian Zhan tidak punya pilihan selain mundur. Ye Fengking sangat senang melihat Chen Ping begitu mendukung, dan berkata kepada empat tetua, "Kalian berempat harus membunuhnya, dan jangan biarkan dia hidup." Keempat tetua itu mengangguk, dan kepanikan tadi menghilang sedikit, dan ada sedikit kemarahan di wajah mereka. Chen Ping sendirian, dan dia ingin bertarung melawan mereka berempat, ini jelas meremehkan mereka berempat.
Ketika keempat tetua di Fengmo mengepung Chen Ping, mata semua orang tertuju pada mereka. Bagi seorang kultivator di alam gabungan untuk bertarung sendirian melawan 4 kultivator di alam melampaui kesengsaraan, ini hanyalah sebuah keajaiban di dunia. Orang-orang ini semua menonton tanpa mengedipkan mata. Lagi pula, Chen Ping baru saja meninju Ye Fengqing terlalu cepat, dan banyak orang tidak melihat dengan jelas sebelum semuanya berakhir. Jadi kali ini, mereka ingin melihat betapa abnormalnya kekuatan Chen Ping. Terutama tontonan pertarungan melawan 4 alam kesengsaraan sendirian dalam kondisi fit, tidak ada satupun dari mereka yang mau melepaskan pemandangan indah itu. Sesaat suasana menjadi mencekam, dan tidak ada yang berbicara. Gao Qilan merasa sedikit gugup saat ini, lagi pula, mereka menghadapi 4 master yang telah melintasi alam kesengsaraan. Nona Gao, jangan gugup, Tuan Chen akan baik-baik saja. Keempat tetua dari Liga Iblis Penyegel ini akan segera dibunuh oleh Tuan Chen. Ji Yun melihat kegugupan Gao Qilan, jadi dia dengan lembut menghiburnya. Selama Li Yun bersama Chen Ping, dia sudah mulai memuja dan mempercayai Chen Ping. Jika Chen Ping berkata bahwa dia bisa mengalahkan yang abadi dalam satu gerakan, Li Yun juga akan mempercayainya. Pada saat ini, 4 tetua dari Siling Demon League menatap Chen Ping dengan cermat dan langsung mengunci Chen Ping. Aura setiap orang mulai berkembang, dan aura kuat beredar di dalam tubuh, dan akhirnya meledak secara langsung, mengelilingi seluruh tubuh. Aura tirani terpancar, menyelimuti Chen Ping di dalamnya. Menghadapi nafas keempat orang itu, Chen Ping memiliki wajah yang tenang, tanpa sedikit pun gelombang di wajahnya, dan matanya sedalam jurang, dan dia tidak dapat melihat emosi apapun. Tangan di atas, salah satu tetua berteriak keras, dan mereka berempat menembak pada saat bersamaan. Di bawah pandangan semua orang, keempat tetua benar-benar mengambil langkah pertama. Mereka takut jika Chen Ping yang mengambil langkah pertama, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Jadi rencanakan untuk bertindak terlebih dahulu. 4 sosok meledak seperti bintang jatuh. Keempat sosok itu melayang di udara, tangan mereka tiba-tiba menyatu, dan mereka kuat. Nafasnya meledak dalam sekejap datang dari segala arah, keempatnya berteriak keras, dan dalam sekejap 4 napas keluar seperti semburan, dan samar-samar melihat bayangan melintasi langit, bergegas menuju Chen Ping dengan sangat cepat. Ketika mereka berempat bergerak, itu adalah gerakan yang mematikan, dan mereka berempat menyerang bersama-sama, kerjasamanya cukup diam-diam. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.